Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Bapak udah memberikan waktu kami untuk presentasi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang paradigma kultur, yaitu dengan saya sendiri Azalia Yulestari, anggota kelompok saya ada Nizrina Elgina Syahna, Karisma Putri Malihah, Jenya Tufaila Rafifa, dan Nur Afra Mahlian. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nizrina Elgina Syahna. Baik, terima kasih Azal. Yang pertama ada pengertian paradigma. Next. Menurut bahasa, paradigma ini terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dari bahasa Latin, kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dan menurut bahasa Yunani, paradigma itu berasal dari kata paradigma, atau bacanya itu para tambah deiknunai, yang berarti untuk membandingkan atau bersebelahan dan memperlihatkan. Next. Pengertian paradigma menurut Stephen Covey. Jadi Stephen Covey ini adalah seorang edukator asal Amerika Serikat. Dia juga menulis banyak buku dan dia juga seorang pengusaha dan author. Menurut Stephen Covey, dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Stephen Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Jadi konsep paradigma ini dengan demikian memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan pun pada dasarnya merupakan sebuah spekulasi. Oke, next. Pengertian paradigma kultur. Selanjutnya ada pengertian paradigma kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan yang merupakan kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Jadi lingkungan melalui ruang dan makna mencerminkan pengaturan komunikasi, sebab komunikasi merupakan faktor penting yang bersifat temporal dan dapat dianggap sebagai pengaturan waktu, yang mana waktu bisa berupa masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tufaila. Baik, selanjutnya ada esensi paradigma kultur. Next. Esensi paradigma kultur adalah pengejawatahan gagasan pengaturan interaksi ruang, makna, waktu, dan lingkungan. Pertama-tama mengacu kepada alam dengan muatan spiritualis, religiusitas yang kental, berlandaskan kesadaran yang cair sehingga cenderung berubah dari waktu ke waktu. Perbedaan kultur barat dan timur secara garis besar adalah kultur barat mendominasi alam, sedangkan kultur timur menyelaraskan dengan alam. Peradaban barat membentuk pandangan yang memiliki perhatian terhadap logika konstruksi, struktur tersembunyi dalam ornamen. Pada dunia timur, hanya Jepang yang mampu mengadaptasi pemikiran barat dan mengimpor, mempelajari, meniru, menyerap, dan diberi jiwa yang akhirnya muncul sebagai elemen kepribadian Jepang dan tidak dapat membedakan unsur tersebut berasal dari Jepang atau asing. Arsiteknologi, futurisme, dan metabolisme adalah keterpaduan yang tuntas antara perkembangan teknologi modern dengan warisan kultural dan arsitektural dengan label arsiteknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Afra Mahlian.
Baik, selanjutnya ada konsep, rancangan, dan estetika. Next. Jadi pada paradigma konsep, rancangan, dan estetika yang modern. Next. Yang pertama itu ada pada masa premodern. Pada masa premodern, banyak paradigma yang muncul, sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya, dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan situasi pada masa itu. Oke, yang pertama itu ada konsep. Konsep ada beberapa itu. Pertama ada masih kentalnya dalam tradisi kepercayaan dan religi. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru dan kebebasan individual tapi masih mengadaptasi terhadap problem-problem masa lalu. Yang ketiga, kembali kepada inspirasi alamiah. Yang keempat, dimulai problem ledakan penduduk. Yang kedua itu ada rancangan. Yang pertama ada campuran gaya historis. Kedua, perubahan berarti pada mode dan cara kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, penerapan pengetahuan dan teknologi. Keempat, ada ekspresi pada bentuk-bentuk alamiah. Antitesis terhadap tampilan geometris yang teratur. Selanjutnya, prefabrikasi dimulai. Yang ketiga, ada estetika. Yang pertama ada logika konstruksi atau struktur tersembunyi di balik langgam ornamen. Yang kedua, menggabungkan material-material baru. Yang ketiga, sintesa logam dan kaca, kayu, dan penerapan ornamen serta konstruksi dalam inspirasi alamiah yang menakjubkan. Yang keempat ada penataan dan keindahan lingkungan. Yang kedua ada pada masa modern. Arsitektur modern berarti putusnya hubungan dengan sejarah dan daerah, selalu ingin universal atau karena industri, ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga bersifat universal dan juga manusianya. Next. Oke, yang pertama itu ada konsepnya. Konsepnya itu dia universal, kesederhanaan, kerapian, dan ketelitian, perubahan sosial dan ekonomi, kesadaran akan penyesuaian alam dan lingkungan, fragmentalisme arsitektur, tanggap akan dinamika perubahan, arsitektur adalah analogi biologis. Yang kedua ada rancangan, meninggalkan asal daerah dan sejarah, pemanfaatan teknologi, memberi kenyamanan psikis di samping fisik, hubungan bangunan dan kegunaan, ketepatan material dan sistem konstruksi, etilisme, profesi arsitektur, futuristik, dan metabolisme. Yang ketiga ada estetika. Pertama ada estetika arsitektur dan fungsi, kedua cerminan bentuk teknik konstruksi, teknik ekonomi, utilitas, dan komunikasi. Ketiga, arsitektur sebagai bahasa, dan keempat keseragaman untuk menghilangkan kesan monoton yang dingin. Next, ada pada masa postmodern. Arsitektur postmodern merupakan percampuran gaya arsitektur tradisional dan non-tradisional, gabungan modern dan non-modern. Gaya bangunan arsitektur postmodern menerapkan perpaduan dua unsur atau hibrid dan bermuka ganda atau disebut juga double coding. Yang pertama ada konsepnya. Yang pertama itu ada peka terhadap perubahan sejarah dan budaya, orientasi pada keberagaman pandangan dan tata nilai, dan yang ketiga melebih-lebihkan teknologi. Yang kedua ada rancangan. Pertama itu pendekatan terhadap perubahan sejarah dan budaya. Yang kedua ruang-ruang dan bentuk sebagai bahasa dan sarana komunikasi. Yang ketiga citra akan kesempurnaan teknologi. Dan yang ketiga itu estetikanya. Yang pertama perpaduan antara kesatuan fungsi dan bentuk dalam komponen dan komposisi atau unity. Yang kedua estetika mesin. Ketiga estetika struktur, konstruksi, dan bahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eza. Baik, selanjutnya ada contoh kasus paradigma kultur. Nah, di sini saya mengambil contoh salah satunya adalah arsitektur tradisional Bali. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa Bali sangat lekat dengan unsur kebudayaan dan ajaran Hindu. Maka terlahirlah 7 filosofi dari Bali itu sendiri. Nah, pertama itu ada Trihata Karana, yang maknanya adalah harmoni, keseimbangan, dan ada 3 unsur kehidupan, yaitu Atma atau nama lainnya itu manusia, terus ada Angga, artinya alam, dan Kaya, artinya para dewa.
Yang kedua ada Trimandala, yaitu maksudnya adalah struktur atau zonasi. Yang ketiga itu Sangha Mandala atau penataan zonasi ruang. Yang keempat ada Triangga, yaitu penataan hierarki bangunan dengan alam lain. Yang kelima itu ada Triloka, hubungan bangunan dan alam, dan keenam Asta Kosala Kosali, yaitu 8 pedoman desain arsitektur tentang simbol, kuil, tahapan, dan satuan pengukuran. Serta yang terakhir itu ada Arga Segara, yaitu garis aksis suci dari gunung dan lautan. Yang selanjutnya itu adalah metode pengukuran bangunan tradisional Bali. Pada bangunan tradisional Bali itu mereka menyesuaikan dengan filosofi yang itu namanya Asta Kosala Kosali, yaitu di mana salah satunya ada pengukuran artinya. Nah, di situ arsitektur tradisional Bali menggunakan pengukuran proses pembangunannya itu metode yang masih sangat tradisional dan disesuaikan dengan aspek ergonomis, yaitu penghuni rumah Bali. Jadi di mana bangunan itu tuh mengikuti siapa pengguna dalam rumah itu, siapa yang penghuninya, maka ukuran-ukuran rumahnya itu juga menyesuaikan orang-orang yang tinggal pada rumah tersebut atau yang tinggal. Nah, ini dia ada gambar mengenai pengukuran-pengukuran tradisional itu seperti apa. Nah, ini dia yang pertama ada acengkang, agemel, aguli, akacing, alek, atapak batis ngandang, asuren, auseran, dan dua nyari, petang nyari, atengan depa agung, atengan depa alit, tampak lima. Nah, itu ada makna-maknanya. Kalau dari gambar-gambar ini, bisa kita lihat itu mereka mengukur dari ukuran-ukuran bentuk, ukuran-ukuran tubuh gitu. Nah, itu ada maksudnya, misalnya agu nih, itu berarti sebuku jari, atau dua nyari itu dua jari. Kalau 4 jari itu artinya petang nyari gitu. Terus ada alek. Alek itu maksudnya adalah sepanjang jari tengah, dan akacing sepanjang jari telunjuk. Terus ada namanya musti, sekepalan tangan dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Terus ada hasta atau asta, itu sejengkal jarak tangan dari pergelangan tengah sampai ujung jari. Jari tengah yang terbuka dari orang dewasa. Terus ada depa, yaitu seukuran 2 bentang tangan yang direntangkan dari kiri ke kanan. Dan beberapa metode pengukuran arsitektur tradisional Bali lainnya. Nah, ini dia implementasi dari ukuran-ukuran tadi. Di sini ada struktur. Kita bahas struktur. Jadi struktur dari bangunan gaya arsitektur tradisional Bali itu tidak terlepas dari filosofi tradisionalnya, yaitu bisa kita bilang namanya triangga. Triangga itu yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada menyesuaikan dengan keseimbangan serta kelestarian alam dalam prinsip arsitektur tradisional Bali. Yaitu misalnya gini, utama kepala. Itu artinya simbol tertinggi, yaitu di atas gini. Ya berarti kepala berarti di atas, bisa kita bilang strukturnya maknanya itu atap. Terus ada badan madya, berarti itu bentuk bangunan, dinding, jendela. Berarti di bagian bodinya, kalau dalam struktur manusia ya. Terus base atau dibilang kaki nista itu merupakan bagian bawah bangunan. Atau bisa kita bilang dalam arsitek itu yaitu fondasi. Terus selanjutnya, intinya pada dasarnya semua konsep pada arsitektur tradisional Bali itu mengacu pada kosmologi atau alam, kebudayaan, dan tentunya sisi ergonomis dari penghuni sendirinya. Pada prosesnya pun ada banyak ritual budaya yang dilibatkan. Nah, selanjutnya ada video, di mana video ini tuh tentang bagaimana si arsitek itu dia asli dari orang Bali yang mengimplementasikan karya-karyanya itu dengan filosofi-filosofi Bali. Mohon maaf sebelumnya, sebentar saya coba cek untuk suaranya.